Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardian Ramadan dari kelas 1A S1 Akuntansi Manajerial. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai manajemen. Yang pertama adalah definisi manajemen itu sendiri. Definisi manajemen itu dibagi menjadi dua. Yang pertama menurut pendapat para ahli. Yang kedua adalah secara umum, pengertian manajemen secara umum. Nah, definisi manajemen menurut para ahli itu dikemukakan oleh yang pertama adalah Mary Parker Follett, yang kedua adalah George R. Terry, yang ketiga adalah Henry Fayol, yang keempat Ricky W. Griffin, yang kelima Lawrence A. Apley, yang keenam Oi Liang Lei, yang ketujuh Hillman, yang kedelapan Dr. H. Huja, yang ke-9 ada Revill Siagan, yang ke-10 Dr. Bennett N.B. Silalahi, yang ke-12 ada James A. F. Stoner, yang ke-12 ada Eiji Ogawa. Nah, itu adalah menurut para ahli. Sedangkan secara umumnya, pengertian manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, itu adalah definisi manajemen menurut pendapat para ahli dan secara umum. Yang kedua, kita ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen ialah dibagi menjadi 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Apa sih perencanaan atau planning itu? Nah, di sini saya akan jelaskan. Perencanaan itu ialah kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, pengorganisasian. Fungsi manajemen dalam bisnis yang kedua adalah pengorganisasian itu sendiri, dan tujuannya ialah untuk mempermudah manajer melakukan pengawasan yang lebih efektif dan menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang sudah dibagi menjadi lebih efisien. Ketiga, pengarahan. Setelah struktur organisasi ditetapkan dan orang-orangnya telah ditentukan, langkah selanjutnya adalah membuat orang-orang tersebut bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat adalah pengawasan. Dari serangkaian rencana dan tindakan yang sudah dijalankan, perlu adanya fungsi pengawasan atau controlling. Fungsi manajemen bisnis dalam hal ini adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja sumber daya perusahaan. Yang ketiga, kita masuk ke unsur-unsur dalam manajemen. Nah, unsur-unsur dalam manajemen ini meliputi manusia, uang, bahan, mesin, metode, dan pasar. Jika semua unsur-unsur ini sudah lengkap, maka manajemen akan berjalan dengan baik. Terus manajemen akan mencapai manfaat. Apa manfaat manajemen? Nah, manajemen itu bermanfaat untuk 1. Membantu manajer dan anggota untuk merancang strategi. 2. Mendapatkan hasil yang maksimal melalui proses yang menyeluruh. 3. Manajemen akan memudahkan kita untuk menyajikan kerangka kerja untuk jangka pendek ataupun panjang. Membantu proses alokasi sumber daya yang efektif. Dan yang terakhir, mendorong tumbuhnya sikap profesional dalam diri setiap anggota organisasi yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas. Nah, itu adalah pengenalan singkat tentang manajemen yang harus kita pakai dalam sistem perusahaan agar mencapai kemakmuran bersama bagi para anggotanya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.